Oke, kembali lagi di Psychonet TV dan selamat datang di segmen Cerimis Cerita Misterius. Dan di episode pertama ini aku akan membahas tentang misteri dari kota gaib yang bernama Kota Saranjana. Seperti apa kemisteriusan dan kegaiban kota Saranjana yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan ini? Setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, mungkin bagi sebagian orang, nama kota Saranjana ini masih sangat asing di kuping. Jujur aja, aku yang domisilinya di Kalimantan Timur aja, ini baru denger loh nama kota Saranjana ini. Makanya aku bikin konten Saranjana di hari ini karena baru tahu beberapa hari sebelumnya. Mungkin bagi sebagian besar penduduk atau warga sekitaran Provinsi Kalimantan Selatan ini pasti udah tahu tentang keangkeran dan kegaiban kota Saranjana ini. Jadi kota Saranjana ini terletak di Desa Oka-Oka, Kecamatan Laut Kelautan, Kabupaten Kota Baru, dan terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagian besar orang percaya bahwasanya kota Saranjana ini adalah kota yang sangat-sangat modern. Gedung-gedung tinggi, kendaraan-kendaraan mewah, dan juga fasilitas publik dan fasilitas umum lainnya layaknya kota modern, dan bahkan katanya peradaban mereka lebih maju daripada kota yang paling maju hingga saat ini. Terlebih lagi penduduk di kota Saranjana itu tampan-tampan dan cantik-cantik. Jadi misalnya kalau Anda jomblo nih ya silakan langsung aja datang ke kota Saranjana. Siapa tahu Anda dapat jodoh di sana. Pada nyatanya Saranjana ini adalah sebuah perbukitan dan hutan yang langsung menghadap ke laut. Maksudnya di sekitaran itu langsung laut aja, nggak ada apa-apa gitu. Saat ini memang nama kota Saranjana tidak ada di dalam peta. Namun di tahun 1845 naturalis bernama Salomon Muller membuat peta yang berjudul silakan baca sendiri, aku nggak ngerti bahasa apa itu, bahasa Jerman ya. Nah, yang itu tadi artinya yang peta berjudul ditulis Salomon Muller ini peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo, di mana katanya ia menggambarkan sebuah wilayah yang bernama Tanjung Saranjana. Tanjung ini terletak di sebelah selatan Pulau Laut, berbatasan dengan wilayah Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang. Bagi sebagian orang, kota Saranjana terkenal dengan keangkerannya. Banyak laporan bahwasanya ada orang yang menghilang secara misterius di sekitaran pulau tersebut. Ada juga orang lokal yang pengen kepo gitu, pengen masuk ke daerah kota Saranjana tersebut, namun mereka tidak menemukan apa-apa, apalagi menemukan kota modern, dan mereka hanya menemukan sebuah perbukitan dan disertai hutan-hutan aja. Namun ada juga orang yang mengaku sudah pernah masuk ke kota Saranjana dan melihat hal-hal yang tadi saya ceritakan itu, yaitu peradaban yang sangat maju, kota yang sangat modern, fasilitas umum yang lengkap, dan juga penduduk-penduduk di kota Saranjana itu tampan-tampan dan cantik-cantik. Namun kembali ke klise ya, itu hanyalah sebuah legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Lebih tepatnya gosip sih, tapi karena gosipnya udah terlalu panjang hingga menjadi legenda yang sangat dipercaya oleh warga sekitar. Nah, namun hal itu belum bisa dikonfirmasi kevalitannya. Apakah sebenarnya kota Saranjana itu benar-benar ada, atau itu hanyalah sebuah omongan dan gosip-gosip belaka yang turun-temurun hingga menjadi legenda hingga saat ini.
Oke, kejadian pertama yaitu terjadi di tahun 1980. Di tahun 1980, pemerintah setempat dikagetkan dengan banyaknya datang alat-alat berat yang berasal dari Jakarta. Lebih anehnya lagi, alat-alat berat tersebut semuanya sudah dibayar lunas. Wah, pantas saja ya, dari tahun 1980-an ini mungkin saja alat-alat berat tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur dan peradaban-peradaban yang diketahui cerita-cerita sebelumnya bahwasanya Saranjana itu adalah kota modern. Ternyata dari tahun 1980-an kota Saranjana itu sudah mulai membangun-bangun ya. Wah, luar biasa sekali nih. Dan aku yakin pasti pemerintahnya nggak korupsi, makanya bisa jadi modern banget. Oke, keanehan yang kedua yaitu dari Adaben. Tahun 2005, Adaben melakukan konser di daerah terpencil di daerah sekitaran Kota Baru. Dan diyakini daerah terpencil itu adalah kota Saranjana. Nah, keanehannya yaitu saat Adaben tuh menjual tiket sebanyak 7.000 sampai 8.000, tiketnya terjual habis. 7.000 sampai 8.000 itu terjual habis. Namun saat mereka mulai manggung, keanehan terjadi. Orang yang harusnya tadi berjumlah 7.000 sampai 8.000 ini bertambah jumlahnya hingga sekitar 14.000 orang, dan itu jumlahnya hampir dua kali lipat dari penjualan tiket yang awalnya 7.000 sampai 8.000. Ternyata saat mereka melakukan konser di atas panggung, mereka melihat orang-orangnya itu bertambah, menjadi yang awalnya 7.000 sekarang menjadi 14.000. Dan setelah mereka selesai melakukan konser, 14.000 orang tadi itu yang bertambah dua kali lipat tuh menghilang secara misterius. Ya, dari pihak Adaben sih mereka ya mungkin aneh sih, tapi mereka tetap melakukan konser tersebut tetap profesional, dan untungnya tidak ada terjadi hal-hal yang rusuh dan tidak ada terjadi hal-hal yang tidak mereka inginkan. Dan mereka dari pihak Adaben ini mungkin tidak terlalu ambil pusing. Mereka mungkin menganggap ya udahlah, mungkin mereka sedang disambut baik oleh penduduk kota Saranjana. Aku heran nih, penduduk kota Saranjana ternyata suka nonton konser juga ya. Apakah di kotanya mereka itu jarang ada konser gitu? Aku nggak tahu. Oke, keanehan yang ketiga adalah seperti yang saya ceritakan tadi. Saat malam hari terdengar di sekitaran kota Saranjana itu terdengar sangat ramai gitu ya. Terdengar suara alunan musik, terdengar kendaraan-kendaraan yang lewat, wang gitu. Dan ya pokoknya layaknya gimana sih kehidupan kota, tapi hanya suaranya aja. Dan ini juga ada satu kisah, waktu itu ada kapal feri yang berangkat dari Tanjung Serdang Kota Baru menuju ke Batu Licin. Nah, saat itu kapal ferinya tuh mengangkut orang rame banget. Tapi ketika mereka merapat di pelabuhan Batu Licin, orang-orang yang tadinya rame banget itu tiba-tiba menghilang secara misterius. Dan banyak yang percaya bahwasanya itu yang orang-orang yang menghilang secara misterius itu adalah orang-orang dari Saranjana. Dan ini adalah info terakhir dari kota Saranjana. Penduduk kota Saranjana itu katanya mereka itu perawakannya itu tampan-tampan dan cantik-cantik. Cantik-cantik kalau orang Banjar bilang bungas ya. Dan mereka itu ramah, baik dan sopan. Dan mereka menggunakan bahasa sehari-hari itu dengan bahasa Banjar. Nah, jadi siapa nih yang penasaran ke kota Saranjana, ya silahkan aja. Siapa tahu Anda
beruntung bisa masuk ke dalam kota Saranjana, atau bisa jadi hal-hal yang tidak kalian inginkan bisa saja terjadi. Oke, itu tadi adalah cerita misteri dan kegaiban dari kota Saranjana di Provinsi Kalimantan Selatan. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik pengen menuju kota Saranjana? Ya kalau aku sih cuma penasaran aja gimana sih penampakannya kota Saranjana itu. Ya semisal ada teman-teman di sini yang orang sekitaran Kota Baru, silahkan komen di bawah. Siapa tahu aku bisa jalan-jalan ke sana dan kasih tunjuk di mana letaknya kota Saranjana ini berada. Oke, ya cukup sekian video dari Psychonet TV di segmen Cerimis episode pertama ini. Like, share, dan subscribe. Terus jaga kesehatan, selamat istirahat, dan see you on my next video. Bye.